Bapak, Ibu, dan teman-teman warga binaan yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kembali kita dipertemukan di dalam Dia. Kembali kita dipersatukan dalam Dia untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita diberikan kesempatan setiap pagi untuk menghirup udara segar, untuk memulai hari yang baru. Karena Ia senantiasa mengasihi kita. Dan kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian ini satu kali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita beri kemuliaan pada Allah Tuhan kita. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang selalu mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Ya Bapa, pada hari ini kami mau mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama, beribadah bersama dalam keadaan sehat. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat membalas betapa besar kasih-Mu pada kami.
hanya melalui puji-pujian dan penyembahan kami ini. Kami haturkan kepadamu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi sumber pengharapan kami. Ya Tuhan, sertailah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon jamahan-Mu bagi kami untuk membukakan pintu hati kami, membukakan telinga setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan Engkau tabur lewat hamba-Mu Romo Berto. Ya Bapa, kami mohon tuntunan Romo yang kudus bagi setiap kami, sehingga kami dapat menjadi terang bagi sesama kami. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita adalah baik kudus Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Dan Ia memberikan kita kuasa dimanapun dan kemanapun kita pergi. Kuasa-Nya beserta kita. Kita naikkan satu pujian. Kami besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Itu pasti mujizat terjadi. Kita adalah anak-anak-Nya yang telah ditebus dengan darah-Nya kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Maha Besar turun atas kita. Biarlah Ia bertata dalam kita, karena kita adalah bait-Nya yang kudus. Biarlah kita menerima kuasa-Nya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan kita. Kita percaya dan kita yakini Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dicintai. Ia selalu mengasihi dan menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Ia senantiasa dengan setia mengasihi setiap kita. Karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang selalu mencintai dan menganugerahi kita. Mari kita naikkan satu pujian ini. Ku dicintai. Cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar kasih Allah bagi kita untuk kita selami. Dia selalu menganugerahi kita, mencintai kita. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Hanya kasih Allah begitu besar, Dia senantiasa menyertai kita. Dia Allah yang maha besar bagi kita. Cintanya
kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang layak kita sembah, yang layak kita puja. Biarlah seluruh bumi dan surga hanya memuliakan Tuhan kita. Biar alam semesta hanya melukiskan kebesaran Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan hati kita, layak dipuji dan disembah. Seluruh alam semesta menyembah Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Engkau yang kami sembah, kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puja. Biarlah seluruh bumi dan surga hanya memuliakan namamu. Kita mau katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, bukalah pintu hati setiap kami Tuhan, agar kami dapat menerima sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Berto, dan apa yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami dan dapat menjadi kekuatan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami, dan juga menuntun kami dalam-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berlaku lebih baik lagi hari demi hari, juga bisa berbagi kasih bagi sesama kami. Tuhan, pimpinlah kami. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Bukalah pintu hati setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita awali permenungan kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku tidak memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan yang kita bahas pada kesempatan ini adalah Yesus Gembala yang baik. Kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh bersyukur karena dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan senantiasa memimpin kita dan menuntun perjalanan kita, sehingga kita senantiasa mengalami rahmat dan belas kasihan-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Ada beberapa hal yang menegaskan bahwa Yesus itu gembala yang baik. Yang pertama, sebagai gembala yang baik, Yesus mempertaruhkan segala-galanya.
Yesus mengorbankan nyawanya untuk kepentingan, untuk keperluan domba-dombanya. Yesus menyerahkan dirinya, menderita, wafat di salib, dan sesudah itu dibangkitkan oleh Allah. Yesus sungguh-sungguh menyerahkan diri demi keselamatan kita semua, demi keselamatan domba-dombanya. Yesus sungguh-sungguh memperhatikan nasib kita umat manusia. Kita manusia yang karena dosa, karena kesalahan, karena kerapuhan kita tidak bisa mengalami keselamatan dari Allah sendiri. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk keselamatan kita, dialah yang memungkinkan kita bisa mengalami keselamatan, kerahiman, dan belas kasih Allah sendiri. Aspek yang kedua, mengapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Karena Yesus Kristus berusaha untuk mengenal domba-dombanya, dan dia berusaha untuk dekat dengan dombanya. Dia senantiasa membangun relasi yang begitu intens dan dekat dengan domba-dombanya. Dan melalui hubungan yang dekat dan intens itu, Yesus sungguh-sungguh mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sungguh-sungguh mengenal domba-dombanya, dia sebagai gembala yang baik berusaha untuk senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi domba-dombanya, sehingga kekuatan apapun yang mencerai-beraikan domba-dombanya, kekuatan itu tidak akan bisa melakukannya, oleh karena Yesus sungguh-sungguh mengenal domba-dombanya, dekat dengan domba-dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal Yesus sebagai gembalanya. Saudara-saudari warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan, relasi yang dekat dengan Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus sendiri, memungkinkan kita sebagai domba senantiasa diarahkan untuk seperti Yesus sebagai gembala, juga saling menjaga, saling memelihara, saling melindungi. Dengan demikian, kekuatan apapun yang mengganggu persatuan kita dengan Sang Gembala tidak bisa akan dilakukan, atau kekuatan itu tidak akan bisa mencerai-beraikan, oleh karena Yesus Sang Gembala amat erat bersatu dengan kita sebagai domba-dombanya. Yesus juga sebagai gembala yang baik tidak hanya terletak di dalam unsur dia menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya, tidak hanya membangun hubungan yang intens dan khusus dengan domba-dombanya, tidak hanya memelihara, menjaga, dan melindungi dombanya, tetapi Yesus sebagai gembala yang baik tidak hanya bertugas untuk bersatu atau memperhatikan orang-orang Israel saja, orang-orang Yahudi, bangsa umat pilihan Allah saja,
Tetapi Yesus memperhatikan semua orang, baik orang Yahudi, baik orang Israel, baik bangsa terpilih, maupun juga bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, di luar Israel. Atau dengan kata lain, Yesus sebagai gembala berusaha untuk memperhatikan semua orang, tidak hanya orang Israel, tetapi juga orang di luar Israel. Dan Yesus sebagai gembala yang baik tidak seperti gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin Israel dan pemimpin-pemimpin Yahudi yang bekerja dengan menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang, secara semena-mena. Tetapi Yesus sebagai seorang gembala yang baik melaksanakan tugas pelayanan, tugas kepemimpinannya dengan segala kerendahan hati. Sehingga dia senantiasa berusaha untuk membuat orang-orang, gembala-gembala yang mendengarkan pewartaannya senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membantu orang lain untuk bisa berkembang karena dia menjalankan tugasnya dengan segala kerendahan hati. Saudara-saudari, Bapak Ibu, warga binaan yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah 3 hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga dia disebut sebagai gembala yang baik. Semoga hal-hal yang Yesus lakukan juga bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita pun bisa menjadi gembala yang baik. Oleh karena dalam kehidupan ini kita juga berusaha untuk berkorban untuk kebaikan sesama, berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Kita juga bisa menjadi gembala yang baik di dunia dewasa ini seperti Kristus kalau kita berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan domba-domba yang lain, supaya kita semakin bersatu sama seperti Yesus bersatu dengan gembalanya, dan kita pun berjuang untuk bersatu dengan domba-domba yang lain, sehingga kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang didambakan, yang dimimpikan, yang diidam-idamkan bisa terlaksana. Kita pun berusaha untuk menjadi domba yang baik, seperti Yesus sebagai gembala yang baik, berusaha untuk tidak hanya memperhatikan orang-orang yang sebangsa, yang sealiran, yang sesuku dengan kita, tetapi juga kita seperti Yesus berusaha untuk bersatu, untuk memperhatikan orang-orang di luar kelompok atau suku kita. Saudara-saudari, warga binaan yang terkasih, marilah kita akhiri renungan ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena rahmat dan belas kasihan-Mu Engkau mengunjungi kami. Engkau Sang Gembala yang senantiasa memperhatikan kami. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai kami, agar kami pun mampu untuk menjadi gembala yang baik di tengah dunia dewasa ini dengan segala persoalan yang kami hadapi. Semoga Yesus, Sang Gembala yang baik, membantu kami untuk semakin berkorban bagi sesama.
Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Tuhan lewat hambanya Romo Berto, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Ia selalu senantiasa menyertai setiap kita dengan kasih-Nya yang maha besar. Mari kita mau berjalan beserta Dia. Biarlah Ia menuntun langkah-langkah kita sehingga bisa hidup menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kita naikkan satu pujian sebagai doa kita dan sebagai lagu penutup kita. Doa Yabes. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman warga binaan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.